Baik, anak ibu semuanya, duduk di tempat masing-masing ya. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baik terlebih dahulu kita membaca doa. Silahkan kepada ketua untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semakin semangat, Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semakin semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan semangat ya, dan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak ibu semuanya, kita akan membaca doa keselamatan sebagaimana yang biasa kita lakukan. Yuk ikuti ibu ya. Tangan ditadahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Amin. Semoga Allah melindungi kita dari sekolah sampai pulang sekolah nanti, sampai tiba di rumah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak ibu, hari ini sekarang ibu akan mengambil absennya terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, bagus ya, hadir semua ya. Nah, anak ibu, kali ini kita akan belajar tentang KD 3.4, yaitu menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Ya, apa? Faktor dan kelipatan suatu bilangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, siapa anak ibu yang masih ingat perkalian 7? Ayo, maju ke depan. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih hafal perkalian 7? Oke, Doli, yuk ke depan Doli. Sampaikan ya, perkalian 7. Oke, Doli, silahkan. Oke, pintar ya Doli ya. Kita beri aplaus dulu untuk Doli ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan perkalian 9? Ayo, siapa? Oke, siapa? Perkalian 9. Ayo Niswa, ke depan Niswa. Oke. Nah, selesai. Niswa udah bisa menyebutkan perkalian 9. Baik anak ibu, hari ini kenapa ibu sangkutkan perkalian dengan pembelajaran kita kali ini? Iya, karena pembelajaran kita kali ini bersangkut paut dengan perkalian dan juga pembagian, yaitu tentang faktor dan kelipatan suatu bilangan. Nah, tentang faktor dan kelipatan suatu bilangan. Ayo coba dibaca bukunya halaman 39 yang telah anak-anak ibu buka. Coba dibaca di sana pengertian dari faktor. Apa? Siapa yang bisa membacanya? Ayo silakan Ainil, dibaca Ainil. Faktor apa, Nak? Iya, benar. Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan. Bilangan apa? Bilangan yang membagi habis suatu bilangan itu sendiri. Coba perhatikan contohnya di bawah itu. Di bawah pengertian dari faktor tersebut. Iya, ada apa? Faktor dari 6. Ayo, coba kita tuliskan. Faktor dari 6. Faktor dari 6.
Tadi faktor apa? Pembagi suatu bilangan yang membagi habis bilangan itu sendiri. Di sini ada bilangan apa? Bilangan 6. Jadi sampai habis bilangan 6 kita akan membagi dengan bilangan itu sendiri ya. Ayo kita bagi dulu dari bilangan 1. Oke. 6 dibagi 1 sama dengan berapa? Iya, 6. 6 dibagi berapa lagi? 6 dibagi 2 bisa sama dengan 3. 6 dibagi berapa lagi, Nak? Ya, 6 dibagi 3 sama dengan, iya, pintar, 2. 6 dibagi berapa lagi? 6 dibagi 4, apakah bisa? 6 dibagi 4 apakah bisa? Tidak ya. Selanjutnya 6 dibagi 5 juga tidak. Selanjutnya 6 dibagi berapa lagi? Ya, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi kalau telah 1 habis pembaginya, berarti kita udah selesai untuk pemfaktorannya. Yang mana faktornya, Bu? Jadi faktornya adalah 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, dan 6. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Sekarang coba anak-anak ibu buat faktor dari 8. Ayo, siapa yang cepat? Ayo, faktor dari 8. Ayo, siapa yang udah siap? Siapa yang udah siap? Anisha udah siap? Ayo ke depan, Anisha. Berapa faktor dari 8? Ayo kita tuliskan di depan ya. Faktor 8. 8 dibagi berapa dulu? 8 dibagi 1 bisa? Bisa. Berapa? 8. 8 dibagi berapa lagi? Dibagi 2. Iya, berapa? Benar, 4. 8 dibagi 3 apakah bisa? Tidak ya. 8 bagi berapa lagi? Bagi 4. Sama dengan 2. 8 bagi 5 apakah bisa? Tidak. 8 bagi 6? 8 bagi 7? Tidak. 8 bagi 8 lagi ya. Sama dengan 1. Jadi kalau udah 1, kalau udah habis berarti udah selesai. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Kita tulis di sini. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, anak-anak ibu udah pintar ya? Siapa yang salah? Ayo, siapa yang salah? Siapa yang salah? Nggak ada yang salah ya? Bagus, anak ibu semuanya udah pintar ya? Nah, sekarang anak-anak ibu udah bisa menentukan faktor dari suatu bilangan. Sekarang kita akan belajar tentang faktor persekutuannya. Apa itu faktor persekutuan? Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan apa itu faktor persekutuan? Iya, faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan. Nah, sekarang ayo kita contohkan ya dari faktor persekutuan. Tentukan faktor persekutuan dari 10 dan juga 20. Faktor dari faktor persekutuan dari 10 dan 20. Apa langkah pertama yang akan kita kerjakan? Iya, apa ini?
mencari faktor terlebih dahulu dari 10 dan juga 20. Ayo, siapa yang bisa ke depan? Ayo, siapa? Sofia. Ayo, Sofia, dicari terlebih dahulu faktor dari 10 dan 20. Oke, ayo kita cari ya. Faktor dari 10. 10 dibagi berapa dulu? Ya, dibagi 1 sama dengan 10. 10 dibagi berapa lagi? Ya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi berapa lagi? Ya, 10 dibagi 5 sama dengan 2. 10 dibagi 6 apakah bisa? Tidak ya. 10 dibagi 7? Tidak. 10 dibagi 8? Juga tidak ya. 10 dibagi 9? Tidak bisa. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Jika udah 1, tandanya kita udah selesai mencari pemfaktorannya. Nah, yang kedua, langkah yang kita kerjakan adalah mencari faktor dari 20. Ya, faktor dari 20. 20 dibagi berapa dulu? Ya, 20 dibagi 1 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 20 dibagi 3 apakah bisa? Tidak. 20 dibagi 4 bisa ya? Sama dengan 5. 20 dibagi berapa lagi? Ya, 5 bisa ya? Dibagi 5 sama dengan 4. 20 dibagi 6 apakah bisa? Tidak ya. 20 dibagi 7 dibagi 8 dibagi 9 apakah bisa? Tidak. 20 dibagi 10 bisa ya. 20 dibagi 10 bisa sama dengan 2. 20 dibagi berapa lagi? 20 dibagi 20 sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari pencocokannya. Apakah ada pemfaktorannya yang hasilnya sama antara faktor 10 dan juga faktor 20. Oke, kita cari ya yang sama ya. Faktor 10. 1, apakah ada di 10? Ada. Apakah ada di 20? Juga ada ya. Berarti ada ya. 1 masuk dari faktor persekutuan. 2, apakah ada di 10? Ada. Di 20 juga ada? Iya, betul. Berarti 2 termasuk faktor persekutuan karena sama-sama ada di 10 dan juga 20. Dan 5, apakah ada di 10? Ada. Di 20 apakah ada? Juga ada ya. Oke, berarti 5 termasuk faktor persekutuan. Nah, coba Doli, apakah 10 ada di 20? Ada, berarti 10 termasuk faktor persekutuan. Oke. Jadi, faktor persekutuannya adalah ada berapa? 1, 2, 5, dan 10. Oke, anak ibu udah pintar ya. Sekarang ibu akan mencoba melihat anak ibu mencari faktor persekutuan dari bilangan 6 dan juga 8. Ayo, siapa yang bisa? Faktor persekutuan dari bilangan 6 dan juga 8. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Oke, Randi. Ayo, Randi. Diteruskan ke depan ya. Faktor persekutuan dari 6 dan juga 8 ya. Nah, 6 dibagi berapa dulu? 6 dibagi 1 sama dengan 6. 6 dibagi berapa lagi? Ya, 2 sama dengan 3. 6 dibagi berapa lagi? 6 dibagi
3 sama dengan 2. 6 dibagi 4 apakah bisa? Tidak ya. 6 dibagi 5. 6 dibagi berapa lagi? Ya, 6. Sama dengan 1. Jadi udah selesai. Nah, sekarang kita cari faktor dari 8. 8 dibagi 1 sama dengan 8. Ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 bagi berapa lagi? 3 apakah bisa? Tidak. 8 bagi berapa lagi, Doli? Ya, 8 dibagi 4 sama dengan 2. 8 dibagi berapa lagi? 5 tidak bisa. 6 juga tidak. 7 tidak ya. Jadi berapa lagi? Berapa lagi, Anissa? Ya, 8 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, jadi kita lihat ya hasil faktornya yang sama di bilangan 6 dan juga di bilangan 8. 1 apakah ada? Ya, ada ya. Jadi 1 termasuk faktor persekutuan. 2 apakah ada? Ada ya. Di 6 ada, di 8 juga ada. Oke. 3 di 6 ada. Di bilangan 8 apakah ada? Tidak. Di sini ada 4. Nah, jadi 3 tidak termasuk faktor persekutuan karena tidak memiliki teman. Nah, 6 apakah ada di keduanya? Tidak ada ya, karena di sini 6, di sininya ada 8. Jadi, faktor persekutuannya adalah faktor persekutuan ada berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Ya, betul. Nah, sekarang anak-anak ibu udah bisa untuk mencari tadi apa yang pertama? Ya, tadi mencari faktor. Yang kedua mencari apa? Faktor persekutuan. Apa faktor persekutuan tadi? Ialah faktor yang hasilnya sama antara faktor 1 dengan faktor yang kedua. Jadi jika ia memiliki teman, jadi itulah faktor persekutuannya. Nah, sekarang kita belajar tentang kelipatan suatu bilangan. Ayo, siapa yang tahu apa itu kelipatan? Apa itu kelipatan? Ayo, siapa yang bisa membacakannya? Ayo. Ya, silakan kepada Anisha. Apa itu kelipatan, Anisha? Oh iya, benar. Kelipatan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, katakan di sini dengan bilangan asli. Siapa yang masih ingat apa itu bilangan asli? Siapa anak ibu yang masih ingat apa itu bilangan asli? Ya, kalau tidak apa contohnya bilangan asli gitu? Ya, ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu dinamakan dengan bilangan asli. Nah, contoh di sini ibu akan memberikan sebuah contoh dari kelipatan suatu bilangan. Tentukan kelipatan dari bilangan 2. Oke, kelipatan dari bilangan 2. Nah, kata di sini kelipatan itu adalah perkalian dari bilangan 2 tersebut dengan bilangan asli. Ayo kita cobakan dulu ya. Kelipatan dari bilangan 2. 2 dikali bilangan asli berapa pertamanya? 1. Ya, 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali berapa lagi? Ya, 2 sama dengan 4. 2 dikali berapa lagi setelah 2? Ya, 3 sama dengan 6. 2 dikali setelah 3, 4 sama dengan 8. 2 dikali setelah 4, berapa lagi Doli? Ya, 5 sama dengan
10. Dan 2 dikali seterusnya. Sampai tidak terhingga. Jadi yang mana kelipatannya Bu dari bilangan 2? Kelipatan dari bilangan 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Ya. Sekarang coba anak ibu cari kelipatan dari bilangan 3. Ayo, siapa yang bisa? Kelipatan dari bilangan 3. Nah, ya kita cobakan di depan ya. Kelipatan dari bilangan 3. 3 dikali berapa dulu? Ya, 1 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali berapa lagi? Ya, 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 4 sama dengan 12. 3 dikali berapa lagi? 5. Ya, sama dengan 15. Jadi, kelipatan dari bilangan 3 ada 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, sekarang coba anak ibu cari di bukunya masing-masing kelipatan dari bilangan 4. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya? Oke, ibu akan periksa dulu ya. Oke, anak ibu pada umumnya udah bisa ya mencari kelipatan dari suatu bilangan. Semuanya udah pintar-pintar ya. Mari kita beri aplaus untuk kita semua, oke? Oke, nah setelah tadi kita mencari kelipatan bilangan, sekarang kita akan mencari kelipatan persekutuan ya. Kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan ini sama halnya dengan faktor persekutuan tadi. Bagaimana, Bu? Ya, hasilnya yang sama dari 2 bilangan, dari kelipatan 2 bilangan tadi. Di sini kita mencari kelipatan dari 2 dan juga 3. Nah, kita cari hasilnya yang sama yang ada di kelipatan 2 dan juga ada di kelipatan 3. Apakah saja hasilnya yang sama? 2 apakah ada? Di sini ada, di sini tapi tidak ada ya. Nah, 4 apakah ada? Di sini ada, di sini tidak ada. 6 apakah ada? Ya, ada ya. Ada, sama-sama ada. Di 2 ada, di 3 juga ada. Nah, 8 apakah ada? Tidak ada pasangannya ya. 10 apakah ada? Tidak ada. Jadi, kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 3 adalah 6. Ya, adalah 6. Sekarang coba kita cari faktor persekutuan dari 6 dan juga 8 ya. 6 dan juga 8. 6 dikali 1 sama dengan 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. 6 dikali 3 sama dengan 18. 6 dikali 4 sama dengan 24. 6 dikali 5 berapa? Ya, 30. Benar. Sekarang kita mencari kelipatan dari bilangan 8. Ya, 8 dikali 1 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan berapa? 16 ya. 8 dikali 3 berapa, Nak? Ya, 24. 8 dikali 4 sama dengan 32. Iya. 8 dikali 5 berapa? Ya, 40. Nah, apakah ada apakah ada kelipatan persekutuan dari 6 dan juga 8? Apakah ada yang sama? Ya, ada ya. 20
Iya, 24. Jadi kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah 24. Nah, anak ibu semuanya udah pintar ya. Udah bisa, yang penting adalah apa kuncinya? Hafal perkalian dan juga pembagian. Nah, bagi anak-anak ibu yang belum lancar, untuk dihafal-hafal kembali atau untuk dipelajari kembali di rumah ya. Sekarang ibu akan memberikan tugas rumahnya ya, agar lebih memahami lagi tentang faktor dan juga kelipatan suatu bilangan. Nah, tugasnya dicatat ya di bukunya masing-masing. PR, tentukan faktor dan faktor persekutuannya dari bilangan 12 dan 18. Nah, apa? Tentukan faktor dan juga faktor persekutuan dari bilangan 12 dan 18. Dicatat ya. Yang kedua, tentukan kelipatan dan kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 5. Ya, apa tugasnya? Yang pertama, tentukan faktor dan juga faktor persekutuan dari bilangan 12 dan 18. Yang kedua, tentukan kelipatan dan juga kelipatan persekutuannya dari bilangan 2 dan 5. Nah, sekarang anak ibu, siapa yang masih belum paham atau yang tidak mengerti? Siapa? Ya, tidak usah malu-malu ya. Nanti tugasnya nggak bisa dibuat. Nah, siapa nak? Paham semua ya. Yang penting apa tadi kuncinya? Hafal perkalian dan juga pembagian. Insya Allah nanti selesai tugasnya dengan baik ya. Nah, baik anak-anak ibu semuanya. Mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada kali ini tentang apa tadi, Doli? Tentang apa pembelajaran kita tadi? Faktor persekutuan dan kelipatan dan juga kelipatan persekutuan. Oke, yang persekutuan itu apa nak? Hasilnya yang sama. Ya benar, hasilnya yang sama. Semoga diulang-ulang lagi ya pembelajarannya di rumah dan juga jangan lupa membuat tugasnya. Nah, insya Allah besok kita akan belajar tentang bilangan prima. Oke, dipersiapkan pembelajarannya di rumah sebelum ke sekolah. Jangan lupa sekali lagi untuk membuat pekerjaan rumahnya. Nah, sekarang kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga pembelajaran kita tadi ada manfaatnya ya. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.